panduan ibadah sekolah minggu online. Siapkan hati dan sikap tubuh yang terbaik. Siapkan Alkitab dan buku catatan. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Duduk dengan baik. Saat ibadah, tidak boleh melakukan aktivitas lain, bermain, jalan-jalan, atau makan. Memuji Tuhan dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencatat ayat hafalan. Halo kids, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian yang ada di rumah? Tante harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang tahu hari Kamis kemarin kita merayakan apa? Iya, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan hari ini kita mau bersyukur, kita mau bersukacita, kita mau beribadah bersama-sama, dan kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan. Semuanya Tante ajak berdiri. Kita akan menyembah Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang besar, yang sudah menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Oh
yang layak untuk kami tinggikan dan kami puji. Kami siap beribadah kepada Tuhan, kami siap memuji memuliakan Tuhan. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin. Semuanya tetap berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar? Wah, semuanya percaya. Sungguh-sungguh memuji Tuhan dan semangat kita memuji Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah
semuanya dalam sikap berdoa yang baik. Tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan, kami bersuka cita karena kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Kami mau duduk diam dan kami mau mendengarkan dengan baik setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Om harap kalian siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Om mau tanya, hari Kamis kemarin kita merayakan apa? Ya benar, kenaikan Yesus ke surga. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah kenaikan Yesus ke surga. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-51 sampai ayatnya yang ke-53. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Ketika 11 murid itu sedang makan, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Setelah 40 hari dari kebangkitannya, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya. Dan Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat naik ke surga dan awan menutupinya. Lalu Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika para murid sedang menatap ke langit, tiba-tiba muncul dua malaikat di dekat mereka. Malaikat itu berkata bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Murid-murid pun bersuka cita, senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah, serta pergi untuk memberitakan Injil. Adik-adik, siapa yang di sini masih ingat cerita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Tentu masih ingat, bukan? Ketika Yesus mati, murid-murid sangat sedih, sangat bersusah hati. Kenapa? Karena Yesus yang selalu ada bersama dengan mereka telah mati di kayu salib. Yang biasanya makan bersama, ngobrol bersama, bahkan melayani bersama, itu tidak bisa dilakukan lagi karena Yesus mati di kayu salib. Nah, pada hari yang ketiga setelah Yesus mati, apa yang terjadi adik-adik? Ya benar, Yesus bangkit. Nah, bagaimana perasaan dari murid-murid ketika Yesus bangkit? Pasti mereka senang, mereka bahagia, dan mereka bersuka cita. Kenapa? Karena orang yang paling dikasihi, yaitu Tuhan Yesus, bangkit. Om mau bertanya kepada kalian, kalau ada orang yang paling dikasihi, contoh
orang tua, kakak atau adik kalian pergi keluar daerah atau pergi ke luar negeri untuk bekerja atau bersekolah, bagaimana perasaan kalian? Pasti sedih bukan? Pasti bersusah hati bukan? Karena ditinggal oleh orang yang dikasihi, mengalami perpisahan. Nah, begitu ketika kerabat kalian, orang tua, kakak, adik kalian kembali, bagaimana perasaan kalian? Senang? Iya, kalian pasti senang, bersuka cita, bahagia, karena orang yang paling dikasihi telah kembali. Begitu juga dengan perasaan dari murid-murid ketika Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-murid selama 40 hari. Murid-murid sangat bersuka cita. Nah, setelah 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tiba saatnya Yesus akan naik ke surga. Yesus mengajak murid-muridnya keluar kota dekat Betania. Letaknya di Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun murid-murid diajak Tuhan Yesus untuk menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Om mau tanya, bagaimana perasaan murid-murid ketika melihat Yesus terangkat ke surga? Bersusah hati, bersedih hati, atau bersuka cita? Jawabannya bersuka cita. Loh, kok bersuka cita? Padahal murid-murid harus berpisah kembali dengan Tuhan Yesus, karena Yesus akan naik ke surga. Karena murid-murid tahu Tuhan Yesus naik ke surga yang pertama untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang kedua bagian yang ke-C berkata, sebab aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Yang kedua, karena murid-murid tahu ketika Yesus naik ke surga, setelah Yesus naik ke surga, dia akan memberikan penolong, yaitu rohnya, roh Yesus Kristus, yang sering kita sebut Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6 dikatakan, dan ia akan memberikan seorang penolong supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang ketiga, Yesus berjanji akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya dan setia. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-11 bagian yang ke-B, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ketiga alasan inilah yang membuat murid-murid tetap bersuka cita, senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, adik-adik pun harus percaya ketiga hal ini, yaitu Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Yesus memberikan Roh Kudusnya bagi orang yang percaya. Bahkan Yesus berjanji akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput setiap orang yang percaya dan setia
kepadanya. Adik-adik harus punya sikap yang sama seperti murid-murid, yaitu tetap bersukacita, bertekun, dan memuliakan Allah. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap setia kepadanya sampai kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan untuk sepanjang minggu ini. Untuk kelas kecil, Markus 16 ayat 19b. Terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Untuk kelas besar, Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Waktunya kuis. Dengarkan baik-baik pertanyaannya dan langsung dijawab ya. Pertanyaan yang pertama. Hari keberapa Yesus naik ke surga? A. 50, B. 60, C. 40. Iya benar. C. Hari ke-40. Yeay. Pertanyaan yang kedua. Di bukit apa Yesus naik ke surga? A. Bukit Golgota, B. Bukit Zaitun, C. Bukit Laut. Iya benar. B. Bukit Zaitun. Pertanyaan yang terakhir. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ketika Yesus naik ke surga? A. Berada di bait Allah, B. Memuliakan Allah, C. A dan B benar. Iya benar. A dan B benar. Wah, kalian semua hebat. Sampai jumpa di kuis-kuis lainnya di minggu yang akan datang. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami hari ini. Berkati sepanjang minggu ke depan setiap aktivitas anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau angkat kedua tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sepanjang hari ini, esok hari, dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai hari ini. Jangan lupa untuk menghafal ayat firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa. Dan sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.